Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ayu Fitria dengan NIM C0D0186063 dari Perpajakan F 2018. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Menghitung dan Mencatat Secara Akuntansi Mengenai Angsuran Pajak. Langsung saja, konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan, tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan atau PPh. SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutannya 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Selanjutnya, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Mekanisme pengkreditan pajak. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang tidak sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya, paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Selanjutnya, jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, PPN atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatannya jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM, atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Yang keenam, PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajaknya dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang ketujuh, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Yang kesembilan, PPN atas perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang ke-10, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama tidak dapat dikreditkan untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ke-11, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan dikapitalisasi kepada harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.